Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah permasalahan yang nantinya akan kita lakukan sebuah proses prediksian, validitas, dan interpretasi data dari masalah tersebut. Dan ini menurut teori Miles and Huberman. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke mereduksi data. Nah, kalau kita melihat dari pengertian dari reduksi data, dia adalah menggali informasi. Jadi dalam reduksi data ini kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, di sini saya mereduksi data atau menggali data dari 5 sumber, ya. Itu dari yang pertama dari konsoli itu sendiri, kemudian dari significant other yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 5 sumber data. Nah, di sini masalah yang saya angkat adalah kecanduan game online. Nah, di sini dari 5 sumber data saya telah mengumpulkan data, yaitu dari konsoli sendiri ada timbul masalah dari kecanduan game online ini, yakni stres, malas belajar, jarang pulang, dan berkata kasar. Kemudian dari signifikan yang pertama, tidak ingat waktu, boros, stres, berkata kasar. Nah, dari signifikan yang kedua yaitu stres, jarang pulang, boros, tidak ingat waktu. Signifikan other yang keempat, yang ketiga, berkata kasar, stres, malas belajar, prestasi turun. Nah, kemudian dari signifikan other yang keempat, prestasi turun, jarang pulang, stres, dan boros. Oke, baiklah. Sini saya akan jelaskan. Jadi di sini saya berikan kode. Jadi semisal kata stres ini saya berikan kode A, kemudian malas belajar ini saya berikan kode B, jarang pulang ini saya berikan kode C, kemudian berkata kasar ini saya berikan kode D, dan tidak ingat waktu ini saya berikan kode E. Agar kenapa saya berikan kode? Karena nanti saat dia di pengujian validitas data ini sangat berguna agar memudahkan peneliti untuk menentukan data mana yang valid. Nah, oke. Itulah reduksi data, ya. Jadi intinya dari reduksi data itu kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya data, menggali sebanyak-banyaknya data, kemudian data tersebut kita kumpulkan, kita klasifikasikan, yang nantinya kita akan gunakan validitas data untuk menguji data tersebut. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke validitas data. Nah, validitas data ini adalah kita menguji data yang telah kita kumpulkan apakah itu benar-benar valid atau tidak. Nah, validitas data ini. Nah, di sini saya bikinkan kolom 7 karena di sini masalah yang timbul karena kecanduan game ini berdasarkan sumber data yang saya telah observasi itu ada 7 permasalahan atau 7 dampak atau sebab dari kecanduan game online tersebut. Nah, di sini saya berikan persen-persen. Nah, jadi dalam penelitian ini, dalam pemecahan sebuah masalah ini, kecanduan game online ini, itu kita mencari sebuah data yang tingkat kevaliditasnya itu 100%. Nah, ketika ada data yang kurang valid atau batas data itu yang dikatakan valid adalah 75%. Nah, ketika di bawah 75%, maka data tersebut tidak bisa dikatakan valid. Nah, sekarang kita lihat. Pada kolom pertama ini adalah stres. Stres ini pada reduksi data terdapat pada 5 sumber data. Nah, di sini saya berikan 5. Nah, kemudian karena di sini ada 5 sumber data, dari 100% untuk menguji kevalidan data itu 1% saya bagi ke 5, jadi 20%. Jadi di sini 5 ini adalah karena kata stres ini terdapat pada 5 sumber data. Jadi 5 dikali 20%, hasilnya 100%. Kemudian masalah belajar di sini hanya terdapat dari data ini hanya terdapat 2.
Nah, dikali 20% jadi 40%. Begitu selanjutnya sampai ke prestasi turun. Ya. Prestasi turun ini ada dua yang menyebutkan di sini. Kemudian saya kali 20 jadi 40%. Nah, dari validasi data ini, data yang paling valid yang melebihi 75% dari tingkat kevalidan itu adalah stres. Ini menunjukkan 100%. Jadi data stres ini adalah data yang valid, ya kan? Nah, kemudian kita interpretasikan data. Nah, di sini interpretasikan data yaitu kita bentuk sebuah diagram yang menggambarkan daripada masalah kecanduan game online ini. Nah, di sini saya dapatkan bahwasanya stres ini adalah data yang paling valid, yang paling banyak disebutkan atau yang paling banyak saya dapatkan dari sumber data. Nah, stres ini adalah data yang paling valid. Nah, jadi kesimpulannya, kecanduan game online ini disebabkan karena stres seseorang, ya kan? Stres karena dia stres, kemudian dia melampiaskannya dengan bermain game online. Nah, kemudian dari stres tersebut, dari kecanduan game online ini, karena dia sering bermain game online, kemudian dia sering, karena kebiasaannya orang bermain game itu, ketika dia kalah maka dia akan spontan, sering. Pada faktanya yang sering terjadi di lapangan, banyak anak-anak maupun pemuda maupun bahkan orang tua mengatakan kata-kata yang kasar ketika mereka kalah dalam bermain game. Nah, kemudian setelah itu ada lagi boros. Nah, jadi orang-orang yang sudah kecanduan game online, mereka itu lebih memiliki sifat boros karena ketika data mereka habis atau ketika mereka menginginkan sesuatu yang ingin membuat mereka menjadi senang, maka mereka akan boros menggunakannya. Misalkan data, ya kan? Kalau mereka tidak menggunakan wifi, masih mereka menggunakan data. Kemudian pastilah mereka orang-orang yang sudah kecanduan itu pasti hanya memberi kesenangan. Maka dia akan mencari kesenangan-kesenangan, semisal dia akan lebih boros dalam menggunakan uang seperti membeli jajan atau yang lainnya. Nah, kemudian dari berkata kasar ini ada, misalkan ini jarang pulang. Nah, jarang pulang ini karena dia sering bermain game online. Penyebab yang lainnya adalah dia jarang pulang. Ketika orang sudah kecanduan game online dan ketika dia sudah bermain game gitu kan, mungkin dia sudah tidak ingat kapan dia pulang. Yang kemudian karena jarang pulang ini, dia tidak ingat waktu. Jadi sebelum dia menyelesaikan gamenya, maka dia tidak akan berhenti, dia akan terus bermain. Kemudian di sini bagian boros ini, karena dia boros maka dia malas belajar. Nah, orang-orang yang sudah boros ini pastilah, namanya orang boros pasti dia nantinya akan malas belajar. Apalagi kita hubungkan, relasikan dengan kecanduan game online. Bagaimana orang-orang yang telah kita lihat sendiri di lapangan, orang-orang yang telah kecanduan game online, maka mereka lebih memiliki tingkat kemalasan belajar yang tinggi. Nah, kemudian prestasi turun, oke lah pasti. Nah, jadi karena malas belajar pastilah prestasi menurun. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.